Dina Febrina Gisriadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur bunga dan juga bentuk klasifikasinya. Tentu saja untuk dapat mengklasifikasikan bunga, maka kita harus mengetahui dulu apa saja struktur yang terdapat pada bunga. Karena itu, mari kita simak video berikut ini. Bunga adalah organ tubuh tumbuhan yang menjadi alat reproduksi seksual. Bunga berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan pembuahan, serta alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga memiliki warna yang cerah yang berfungsi memikat hewan untuk melakukan penyerbukan. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, lebah, dan burung. Berikut adalah bagian-bagian dari bunga. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga memiliki nama latin pedicellus. Tangkai bunga merupakan bagian yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan penghubung terakhir dari cabang bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Kedua, benang sari. Benang sari atau stamen merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari dibedakan menjadi 3, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Kepala sari. Kepala sari atau antera merupakan bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Kepala sari berfungsi sebagai tempat diproduksinya serbuk sari. Tangkai sari. Tangkai sari atau filamentum merupakan bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Tangkai sari berfungsi untuk menyokong kepala sari supaya memiliki posisi yang tepat dengan kepala putih. Penghubung ruang sari. Penghubung ruang sari atau konektivum adalah bagian dari lanjutan tangkai sari yang menjadi penghubung kedua bagian kepala sari. 3. Dasar bunga. Dasar bunga atau reseptakel berada pada bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya mahkota bunga dan bagian bunga lainnya. Keempat, kelopak bunga. Kelopak bunga atau kaliks merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan terbuka jika mahkota mekar. Kelima, mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak. Umumnya mahkota bunga berukuran lebih besar dari kelopak, berwarna indah, dan tidak jarang pula mempunyai bau yang harum, sehingga menarik perhatian hewan untuk membantu proses penyerbukan. Keenam, putik. Putik atau pistilum merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala putik,
tangkai putik, dan bakal buah. Kepala putik. Kepala putik atau stigma merupakan bagian dari putik paling atas yang terletak pada ujung tangkai putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari, kemudian transfer ke bagian ovarium melalui tabung serbuk sari. Tangkai putik. Tangkai putik atau stilus merupakan bagian putik yang sempit dan terdapat di atas bakal buah. Biasanya berbentuk benang. Fungsi tangkai putik adalah untuk tempat melekatnya kepala putik. Bakal buah. Bakal buah atau ovarium berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina sehingga terbentuk buah. Setelah kita mengetahui struktur yang ada pada bunga, maka kita sudah dapat mengelompokkan bunga. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, maka bunga dibedakan menjadi dua, yakni bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Jadi, adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari, seperti bunga mawar, bunga tulip, bunga bougainville, dan juga bunga alamanda. Sedangkan bunga tidak sempurna merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu dari alat kelamin. Jadi bisa saja pada bunga tersebut hanya terdapat putik saja ataupun benang sari saja. Contoh dari bunga tidak sempurna itu adalah bunga kelapa, bunga salak, bunga pepaya, dan bunga jagung. Selanjutnya, kita juga dapat mengelompokkan bunga berdasarkan kelengkapan penyusun bunga. Berdasarkan kelengkapan penyusun bunga, maka bunga dapat dibedakan menjadi dua, yakni bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga, yakni bunga yang memiliki alat kelamin lengkap dan juga perhiasan bunga yang lengkap, seperti mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contoh dari bunga lengkap adalah bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga anggrek, dan bunga edelweiss. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu maupun beberapa bagian dari kelengkapan bunga. Jadi bisa saja tidak memiliki kelengkapan alat kelamin maupun perhiasan bunga. Contoh dari bunga tidak lengkap adalah bunga jagung, bunga salak, bunga pepaya, dan juga bunga kelapa.
bunga lengkap sudah pasti bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Sedangkan bunga sempurna belum tentu bunga lengkap karena syarat dari bunga lengkap yakni memiliki putik, benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going.